Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita ke-8 akan kita mulai. Untuk yang beragama lain dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Perkembangan teori atom itu yang akan kita pelajari untuk materi saat ini. Pernahkah kalian memotong wortel? Apa yang terjadi bila wortel tersebut kalian potong terus-menerus? Ternyata bila wortel tersebut dipotong terus-menerus, maka akan diperoleh bagian terkecil dari wortel tersebut yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Percobaan pemotongan wortel tidak bisa dibagi-bagi itu tadi dilakukan oleh seorang filsuf Yunani bernama Demokritus. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Demokritus melakukan eksperimen dengan cara memotong suatu benda secara terus-menerus sehingga diperoleh bagian kecil dari benda tersebut yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Bagian terkecil dari benda yang tidak bisa dibagi-bagi lagi tersebut dinamakan dengan atom. Tapi sebelum adanya Demokritus, pada abad ke-4 sebelum Masehi, dimotori oleh si Aristoteles bahwa pembagian materi bersifat kontinu. Artinya, pembagian materi dapat berlanjut terus tanpa batas. Tapi terbantahkan oleh si Demokritus sampai saat ini. Konsep atom Demokritus tersebut bertahan untuk waktu yang lama. Barulah pada tahun 1808 seorang ahli kimia berkebangsaan Inggris bernama John Dalton mengemukakan teori mengenai atom. Munculnya teori atom Dalton ini merupakan era baru bagi perkembangan ilmu kimia. Menurut John Dalton, dia menyatakan setiap unsur terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang dinamai dengan atom. Atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai sifat-sifat yang berbeda, termasuk mempunyai massa yang berbeda. Atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain, tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Reaksi kimia hanya merupakan penataan ulang atom-atom. Senyawa terbentuk ketika atom-atom dari dua jenis unsur atau lebih bergabung dengan perbandingan tertentu. Walaupun teori atom Dalton tidak seluruhnya benar, namun teori atom Dalton merupakan titik tolak bagi para ahli kimia lain untuk menemukan hal-hal yang lebih baru. Dan bentuk dari si model atom Dalton itu seperti ini, yaitu dia seperti bola pijar dan hanya berbentuk bulat saja. Model atom Dalton hanya dapat bertahan kira-kira 1 abad saja. Sejak ditemukannya elektron, proton, dan neutron, muncul keraguan baru terhadap model atom Dalton. Hal ini karena partikel terkecil dari unsur ternyata bukan atom, melainkan proton, neutron, dan elektron. Ketiga partikel tersebut dimiliki oleh setiap jenis unsur, sehingga disebut partikel dasar penyusun atom.
Sejak saat itu muncul model atom baru seperti yang dikemukakan oleh J.J. Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Teori atom Thomson. Sebelum Thomson menemukan elektron, ada ilmuwan sebelumnya yang menemukan proton, yaitu Goldstein. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Pada tahun 1898, J.J. Thomson memaparkan teori model atom, yaitu yang pertama, atom terdiri atas materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Secara keseluruhan bersifat netral. Setelah ditemukannya elektron oleh Thomson, maka teori atom Dalton tidak dapat diterima lagi. Menurut Thomson, suatu atom mengandung elektron-elektron yang bermuatan negatif. Elektron tersebut tersebar merata dalam atom. Kita lihat gambarnya seperti ini. Bagaikan butiran kismis yang terdapat dalam roti kismis. Ini bentuknya. Terus kalau kalian mau membayangkan itu seperti cookies, di atasnya itu ada coklat chips gitu ya. Nah, itu bentuknya kayak gitu. Terus tetapi teori atom Thomson juga hanya dapat bertahan kira-kira 10 tahun setelah dia publikasi. Nah, di sini ada teori atom Rutherford setelah si teori atom Thomson. Apakah benar atom seperti roti kismis? Pada tahun 1910, Ernest Rutherford bersama dua orang asistennya, yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden, melakukan serangkaian percobaan untuk mengetahui lebih banyak tentang susunan atom. Mereka menembaki lempengan emas yang sangat tipis dengan partikel sinar alfa berenergi tinggi. Gambarnya seperti berikut. Percobaan mereka seperti ini. Berdasarkan eksperimennya, maka mereka memperoleh sebagian besar partikel alfa dapat melewati lempeng emas tanpa mengalami pembelokan yang berarti. Yang kedua, sebagian kecil partikel alfa mengalami pembelokan. Yang ketiga, beberapa partikel alfa dipantulkan. Dan atom Rutherford, beliau menggambarkan atomnya seperti ini. Pada tahun 1911, Rutherford menjelaskan penghamburan sinar alfa dengan mengajukan gagasan tentang inti atom. Ini ya gambarnya. Gambarnya si model atom Rutherford, di mana sebagian besar dari massa dan muatan positif atom terkonsentrasi pada bagian pusat atom yang selanjutnya disebut dengan inti atom. Kalian bisa lihat bahwa inti atom itu ada di tengah. Lalu yang kedua, elektron beredar mengitari inti pada jarak yang relatif sangat jauh, sehingga sebagian besar dari atom merupakan ruang hampa. Salah satu kelemahan teori atom Rutherford adalah tidak menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke intinya. Menurut hukum fisika klasik, gerakan elektron mengitari inti akan disertai pemancaran energi berupa radiasi elektromagnet. Jika demikian, energi elektron akan terus-menerus berkurang sehingga gerakannya akan melambat. Dan karena gerakannya yang makin lambat, lintasannya akan terbentuk seperti spiral dan akhirnya elektron akan jatuh ke inti atom. Kelemahan teori atom Rutherford
ini diperbaiki oleh Niels Bohr, seorang ahli fisika Denmark. Niels Bohr mengemukakan teorinya sebagai berikut. Yang pertama, elektron dalam atom hanya dapat berada pada lintasan dengan tingkat energi tertentu. Yang kedua, pada keadaan normal, elektron menempati lintasan dengan tingkat energi terendah. Keadaan demikian disebut dengan keadaan dasar atau ground state. Apabila atom mendapat energi dari luar, misalnya karena pemanasan atau karena terkena paparan radiasi, elektron akan menyerap energi dalam jumlah tertentu dan meloncat ke lintasan dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Keadaan demikian disebut keadaan tereksitasi. Yang keempat, keadaan tereksitasi merupakan keadaan tak stabil. Elektron akan segera kembali ke tingkat energi yang lebih rendah disertai pemancaran energi dalam jumlah tertentu berupa radiasi elektromagnetik. Bentuk dari atom Niels Bohr seperti ini. Lintasan elektron disebut juga kulit atom. Tiap lintasan ditandai dengan satu bilangan bulat, mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kulit atom ini dinyatakan dengan lambang K, L, M, N, dan seterusnya. Lintasan pertama dengan N sama dengan 1 dinamai kulit K. Lintasan kedua dengan N sama dengan 2 dinamai kulit L, dan seterusnya. Makin besar harga N, makin jauh dari inti, makin besar energi elektron yang mengorbit pada kulit itu. Bentuk dari model atom Niels Bohr menyerupai seperti sistem tata surya, di mana matahari itu inti atom yang di tengah ya, yang terdapat di tengah. Lalu ada Merkurius di luar, setelah dekat dengan matahari ada Merkurius, itu dilambangkan dengan K misalkan di situ ya. Terus ada L, berarti lintasannya sih setelah Merkurius, Venus, lalu seterusnya gitu ya. Model atom Niels Bohr dapat menjelaskan kelemahan dari teori atom Rutherford. Pada perkembangan selanjutnya diketahui bahwa gerakan elektron tidaklah mengorbit pada kulit atom, tetapi menyerupai seperti gelombang. Ini ditandai dengan adanya teori atom modern. Oleh karena itu, posisinya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Jadi lintasan elektron yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari tertentu tidak dapat diterima. Pada tahun 1926, Erwin, seorang ilmuwan dari Australia, mengemukakan teori atom yang disebut teori atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Kalian bisa lihat gambar modelnya seperti ini. Kita balik lagi. Untuk teorinya, dia didasarkan atas pada dua penemuan. Yang pertama, hipotesis Louis de Broglie. Maaf ya kalau salah pengucapan. Hipotesis ini diajukan oleh seorang fisikawan asal Prancis, Louis de Broglie. Ia mengemukakan gagasan tentang gelombang materi. Menurutnya, elektron memiliki sifat seperti cahaya, dapat bersifat partikel dan gelombang. Azas ketidakpastian Heisenberg, itu yang teori keduanya. Werner Heisenberg adalah seorang fisikawan Jerman yang menemukan bahwa tidak mungkin menentukan posisi dan momentum elektron dalam atom. Kedua penemuan ini menjadi dasar yang penting ke arah penemuan teori atom modern.
Berdasarkan hal tersebut, Schrödinger kemudian berhasil merumuskan suatu persamaan gelombang yang dikenal sebagai persamaan gelombang Schrödinger. Schrödinger melalui persamaannya menjelaskan bahwa gerakan elektron tidak berputar pada lintasannya tetapi seperti gelombang. Selain itu, menurut beliau, posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Satu hal yang dapat ditentukan hanyalah daerah dengan peluang terbesar ditemukannya elektron. Daerah tersebut kemudian dikenal sebagai orbital elektron. Orbital elektron ini kemudian digunakan untuk menjelaskan struktur atau mekanika kuantum. Struktur atau menurut teori atom mekanika kuantum mempunyai kesamaan dengan teori atom Niels Bohr dalam hal tingkat-tingkat energi atau kulit-kulit atom. Namun struktur atom mekanika kuantum menjelaskan kulit atom dengan lebih luas. Elektron dalam atom mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu. Suatu kulit terdiri atas satu atau lebih subkulit. Setiap subkulit terdiri atas satu atau lebih orbital. Orbital ini menggambarkan awan elektron yang mempunyai bentuk-bentuk tertentu. Dan di daerah inilah ditentukan kemungkinan menemukannya elektron. Lalu, adapun partikel penyusun inti atom sebagai berikut. Yang pertama ada elektron, yang kedua ada proton, yang ketiga ada neutron. Di mana penemuan elektron diawali dengan ditemukannya tabung katode oleh William Crookes. Lalu diselidiki lebih lanjut oleh Joseph John Thomson pada tahun 1897. Beliau menyatakan bahwa sinar katode merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Pada tahun 1886, Eugene Goldstein mengisyaratkan adanya partikel yang bermuatan positif yang menyusun atom. Goldstein memodifikasi tabung sinar katode yang menunjukkan adanya radiasi yang berasal dari anode yang menerobos lubang pada katode. Sinar tersebut bermuatan positif dan dipastikan pada tahun 1919 oleh Ernest Rutherford dan memberi nama dengan proton. Lalu yang terakhir ada neutron. Aston dengan alat spektrometernya menemukan fakta bahwa massa atom tidak sama dengan jumlah protonnya. Hal ini didasarkan pada dugaan adanya keberadaan partikel lain yang bersifat netral, namun memiliki massa tertentu. Pada tahun 1930, W. Bode dan H. Becker melakukan percobaan dengan menembaki inti atom berilium dengan partikel alfa dan menemukan partikel dengan daya tembus yang besar. Pada tahun 1932, James Chadwick membuktikan bahwa radiasi tersebut terdiri dari partikel netral yang memiliki hampir sama dengan proton dan dinamakan dengan neutron. Komposisi atom dan ion bentuknya seperti ini ya, dilambangkan seperti ini, di mana si X itu adalah lambang atom atau lambang unsurnya, terus yang sebelah kiri atas
dilambangkan dengan A itu adalah nomor massa atau jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron, di mana P ditambah N. Lalu ada sebelah kiri di bawah itu untuk nomor atom, atau bisa juga sebagai jumlah proton pada si unsurnya atau lambang unsurnya. Dan jumlah elektron itu dilambangkan dengan E, elektron ditandai dengan E, di mana Z dikurangi ion. Posisi ion biasanya ada di sebelah kanan atas ya. Atau proton dikurangi ion juga bisa, karena nilai jumlah proton itu sama dengan nilai jumlah atomnya. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan jumlah proton P, elektron E, neutron N, dan ion atom berikut. Yang pertama ditanyakan adalah A12,6C, yang B 23,11 Na positif, yang C 32,16 S2 negatif. Oke, kita lihat yang pertama. Cara penyelesaiannya adalah si A itu adalah nomor massa, atau nanti akan kita kenal sebagai massa atom relatif di perhitungan kimianya ya, pada konsep mol. Terus kita lanjutkan, ada Z. Nilai Z adalah nilai P, itu sebesar 6, dia sebelah kiri bawah. Lalu ada ion. Kalau ion tidak dituliskan di sebelah kanan atas, maka ionnya bernilai 0. Jumlah proton P-nya sama dengan nilai Z adalah 6. Lalu jumlah elektron itu E, nilainya Z dikurangi ion atau P dikurangi ion, boleh ya. 6 dikurangi 0 berarti hasilnya 6. Jumlah neutron itu adalah N sama dengan A dikurangi Z. 12 dikurangi 6 hasilnya jadi 6. Lalu kita lanjutkan ke bagaimana yang kalau dia bilangannya ada muatannya, ada ionnya. Jadi yang pertama, yang pasti kita tentukan nomor massanya. 23 itu adalah A-nya atau nomor massanya pada Na sebelah kiri atas. Kita lihat lambangnya ya. Terus yang Z itu adalah 11 sebelah kiri bawahnya. Ionnya sebelah kanan positif 1. Kalau misalnya ada tanda positif atau negatif tidak ada angkanya, berarti dia bernilai 1. Itu kalau dalam atau pada notasinya ya, tapi tidak dengan hitung-hitungannya. Kita lihat Z dikurangi ion sama dengan 11 dikurangi buka kurung positif 1 tutup kurung sama dengan 10. Jadi kalau di dalam notasi tidak perlu dituliskan angka 1, tetapi kalau di dalam perhitungannya angka 1 dituliskan gitu ya, otomatis sudah ada gitu. Karena dalam kimia bahwa angka 1 itu tidak perlu dituliskan. Jadi kita ketahui kalau tidak ada angkanya berarti dia bernilai 1. Lalu kita lanjutkan ke jumlah neutron dengan lambang N, maka A dikurangi Z hasilnya adalah 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Lalu kita ke slide berikutnya. 32,16S2 negatif, A sama dengan 32, Z sama dengan 16, ion sama dengan negatif 2. Di sini posisi ionnya, kalau di notasi di lambang atom dituliskan angkanya dulu baru si muatannya, ion atau positif atau negatifnya. Tapi kalau dalam perhitungan matematikanya otomatis negatifnya dulu baru si angkanya. Ingat, hati-hati kadang kejebak di situ. Kita lanjutkan. Jumlah proton itu P, nilainya sama dengan Z, di mana nilai si Z adalah 16. Lalu jumlah elektron
Z dikurangi ion, 16 dikurangi negatif 2, hasilnya 16 ditambah 2 itu adalah 18. Dan yang terakhir jumlah neutron N sama dengan A dikurangi Z, 32 dikurangi 16, hasilnya 16. Lalu di notasi atom itu tidak hanya tentang lambangnya, tetapi ada kembarannya. Ada isotop, ada isobar, dan ada isoton. Isotop itu adalah atom dari unsur yang sama, nomor atom yang sama, tetapi nomor masanya berbeda. Terus ada isotop terjadi karena perbedaan jumlah neutron dalam inti atom. Nanti akan Ibu berikan lebih lanjut perinciannya di video pertemuan selanjutnya, oke? Lalu contohnya ada hidrogen, ada 3 isotopnya, ada H, dan H ya. Karena harus dengan unsur yang sama, maka isotop itu ada kembarannya harus dengan hidrogen. Terus ada karbon, ada klor ya. Yang sama itu adalah si protonnya. Jadi kita lihat dari isotop P-nya itu, belakang isotop itu kan ada huruf P, maka protonnya yang sama atau nilai Z-nya yang sama. Lalu ada isobar. Isobar itu adalah si AR atau massa atom relatif, atau yang kita kenal sebagai nomor massanya, di mana atom-atom dari unsur yang berbeda, unsurnya berbeda, mempunyai nomor atom berbeda, tetapi mempunyai nomor massa yang sama. Contohnya ada karbon dengan nitrogen, di mana nomor massanya yang ada di atas posisinya, angka atas itu ya, itu sama 14 dengan 14. Lalu ada C 6 dan N7, berarti nomor atomnya berbeda ya. Yang sama adalah nomor massanya saja dan unsurnya berbeda pula. Terus kita lanjutkan ke isoton. Isoton itu berarti belakangnya huruf N, maka yang sama adalah si neutronnya, di mana atom-atom dari unsur yang berbeda, sama seperti isobar, unsurnya berbeda, tapi kalau di isoton dia neutronnya yang sama ya. Contohnya seperti 13 6C dengan 14 7N, di mana kalau kita kurangi si nomor massa dengan nomor atomnya, maka akan mendapatkan hasil yang sama pada kedua unsurnya, yaitu si angka 7. Begitu pula dengan fosfor dan silikon. Belerang maksudnya. Ralat ya. Oke. Sampai sini, jika ada yang mau tanyakan, kalian tanyakan ke WhatsApp lewat grup. Lalu cek-recek kalau ada tugas di Google Classroom. Akhirul kata, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.